Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak berlama-lama Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jauh melangkah di hari ini, sama-sama kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bahwa ada peristiwa paling penting di dalam sejarah umat manusia, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa sebagai sejarah, tetapi juga sumber harapan dan sumber kekuatan bagi kita semua. Tidak berlama-lama saudara, poin yang pertama, kebangkitan adalah kemenangan bagi kita semua. Kebangkitan Yesus membuktikan kemenangannya atas dosa dan maut. Kemenangan ini memberikan kita kepastian bahwa hidup di dalam Kristus. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ada kemenangan di dalam Dia. Kita menang atas dosa dan maut. Kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu membuktikan bahwa hidup kita Tuhan yang selamatkan. Dia sebagai juru selamat, Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita membukanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Sebab ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir, roh yang menghidupkan. Adam yang pertama saudara kita bisa melihatnya di dalam Kejadian. Dan Adam yang terakhir ialah Yesus Kristus sendiri saudara. Jadi cuma ada di dalam Kristus ada keselamatan dan ada kehidupan. Bahkan ada kemenangan yang bisa kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita membacanya lagi saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat ini menegaskan bahwa di dalam Kristus maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan saudara. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi dosa. Karena kematian Kristus membawa kemenangan bagi kita semua saudara. Jadi kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan kebangkitan Kristus membawa harapan baru untuk kita tetap hidup di dalam Kristus saudara. Yang kedua, Yesus adalah sumber harapan bagi kita semua. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan akan hidup yang kekal. Harapan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup menghadapi setiap tantangan yang ada di muka dunia ini saudara. Jadi kebangkitan Kristus memberikan satu harapan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari-hari ini kita menghadapi tidak ada harapan, coba lihat lagi saudara, kita ada di dalam Kristus atau tidak saudara. Apakah kita tetap berdoa di dalam setiap banyak tantangan di dalam kehidupan kita, atau kita semakin jauh dari Kristus saudara. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi di dalam ayat ini saudara mengingatkan kita bahwa ketika kita mati pun kita sudah bersama-sama dengan Tuhan saudara. Bahkan kita meninggalkan kehidupan kita yang lama karena kita mau berjalan bersama dengan Kristus. Kristus sebagai penembus, bahkan kebangkitannya memberikan harapan di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir saudara, kita sama-sama membacanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Puji Tuhan. Jadi ingat saudara, bahwa kebangkitan Yesus memberikan hidup yang baru di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetaplah percaya kepada Yesus, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ingatlah, perjalanan iman adalah perjalanan seumur hidup. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus bertumbuh. Puji Tuhan, biarlah setiap kita mau terus belajar dan terus bertumbuh di dalam iman kebenaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberikan kemenangan, memberikan harapan yang baru untuk kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaan, usaha apapun yang mereka lakukan. Biar Tuhan membuatnya berhasil. Bahkan setiap mereka yang sedang sakit, baik di rumah sakit Tuhan,
Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka yang bersekolah pun, berikan mereka kepintaran, berikan mereka pewahyuan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sepanjang hari ini, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.